Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Integrated Marketing Communication Strategy. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Raiza Firdaus dengan NIM 2019 310090. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ikhtiari Fatihah Safitri dengan NIM 2019 310102. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aufa Robito El Islami dengan NIM 2019 310107. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini dengan NIM 2019 310101. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faresa Parnadia dengan NIM 2019 310098. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Jessica Taryasana dengan NIM 2019 310099. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bauran promosi. Bauran promosi merupakan salah satu bagian dari bauran pemasaran. Promosi adalah salah satu upaya memperkenalkan produk atau jasa dari suatu perusahaan agar bisa dikenal dan diterima oleh masyarakat. Tujuan promosi adalah untuk mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Dalam bauran promosi ini terdiri dari 5 bentuk dan jenis, yaitu 1. Periklanan. Periklanan adalah suatu bentuk promosi non-personal yang memerlukan biaya. Tujuan utama periklanan adalah meningkatkan permintaan atas produk yang ditawarkan. Periklanan ini bisa melakukan iklan media massa yang ada atau iklan luar ruangan seperti spanduk, iklan televisi, poster, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penjualan pribadi. Penjualan pribadi merupakan salah satu usaha untuk memperkenalkan suatu produk melalui komunikasi langsung atau tatap muka dengan cara mengunjungi konsumen atau calon pelanggan agar konsumen tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang ketiga adalah public relation. Public relation merupakan segala bentuk komunikasi non-personal yang tidak berbayar mengenai suatu gagasan, barang, atau jasa. Public relation dilakukan untuk menarik perhatian konsumen atau calon pelanggan melalui kegiatan, contohnya pameran, bakti sosial, serta kegiatan lainnya. Yang keempat adalah promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan suatu kegiatan pemasaran yang mendorong efektivitas pembelian konsumen. Promosi penjualan bisa menggunakan komunikasi pemasaran media dan non-media untuk waktu terbatas yang telah ditentukan sebelumnya. Contohnya memberi diskon, cashback, kupon belanja, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah pemasaran langsung. Pemasaran langsung merupakan pemasaran yang berhubungan langsung dengan konsumen yang sudah ditargetkan sebelumnya. Tujuan dilakukan pemasaran langsung ini yaitu untuk mengetahui secara cepat respon dari konsumen dan membangun hubungan yang langgeng dengan konsumen. Pemasaran langsung tidak harus menggunakan tenaga penjual, tetapi bisa juga menggunakan media lain seperti televisi, internet, dan lain sebagainya. Contoh pemasaran langsung yaitu pemasaran melalui katalog, iklan via internet, memasang poster di kios-kios, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi pemasaran terintegrasi. Akhir-akhir ini, pemasar menyempurnakan seni pemasaran massal dengan cara menjual dengan sangat standar produk kepada banyak pelanggan. Dalam prosesnya, mereka mengembangkan teknik komunikasi media massa yang efektif untuk mendukung strategi tersebut. Yang pertama, ada model komunikasi pemasaran baru. Beberapa faktor utama mengubah model komunikasi pemasaran saat ini. Pertama, konsumen berubah. Di era digital ini, konsumen mendapatkan informasi yang lebih baik dan lebih banyak. Daripada mengandalkan informasi yang disediakan pemasar, mereka dapat menggunakan internet, media sosial, dan teknologi lain untuk mencari informasi tentang mereka sendiri. Mereka dapat dengan mudah terhubung dengan konsumen lain untuk bertukar informasi terkait merek atau bahkan membuat pesan dan pengalaman merek mereka sendiri.
Kedua, strategi pemasaran sedang berubah. Ketika pasar massal telah terfragmentasi, pemasar bergeser dari pemasaran massal. Semakin banyak, mereka mengembangkan fokus program pemasaran dirancang untuk melibatkan pelanggan dan membangun hubungan pelanggan pasar mikro yang lebih sempit. Akhirnya, kemajuan pesat dalam teknologi digital menyebabkan perubahan yang luar biasa cara perusahaan dan pelanggan berkomunikasi satu sama lain. Pengiklan sekarang menambahkan berbagai pilihan media yang lebih terspesialisasi dan sangat bertarget untuk melibatkan lebih kecil komunitas pelanggan dengan konten yang lebih personal dan interaktif. Beberapa manajer menyarankan pemasar bergeser semakin besar bagian dari anggaran pemasaran mereka menjauh dari media lama, andalan dan memindahkannya online, sosial, seluler, dan media zaman baru lainnya. Di dunia komunikasi pemasaran yang baru, bukannya menggunakan pendekatan lama itu menyela pelanggan dan memaksa mereka mengirim pesan massal. Format media baru membiarkan pemasar menjangkau komunitas konsumen yang lebih kecil dengan cara yang lebih menarik. Pada akhirnya, apapun saluran komunikasinya, kuncinya adalah mengintegrasikan semua media ini dengan cara yang paling baik, melibatkan pelanggan, mengkomunikasikan pesan merek, dan meningkatkan pengalaman merek pelanggan. Ketika lingkungan komunikasi pemasar bergeser, begitu pula peran pemasaran komunikator. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang selanjutnya, nomor 2 adalah kebutuhan komunikasi pemasaran terpadu. Pergeseran ke antara campuran media dan pendekatan konten yang lebih kaya menimbulkan masalah bagi pemasar. Konsumen saat ini dibombardir oleh pesanan merek dari berbagai macam sumber, tetapi terlalu sering perusahaan gagal menginterpretasikan berbagai saluran komunikasi mereka. Iklan media massa mengatakan satu hal, sedangkan situs internet perusahaan seperti email atau halaman media sosial atau video yang diposting di YouTube mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Satu masalah adalah konten pemasaran seringkali berasal dari berbagai bagian perusahaan. Seperti pesan iklan yang disisipkan oleh Departemen Periklanan atau Biro Iklan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif. Yang pertama, ada pandangan proses komunikasi. Komunikasi pemasaran terintegrasi melibatkan identifikasi audiens target dan membentuk program promosi yang terkoordinasi dengan baik untuk mendapatkan respon audiens yang diinginkan. Untuk berkomunikasi secara efektif, pemasar perlu memahami cara kerja komunikasi. Berikut merupakan 9 elemen dalam proses komunikasi. Yang pertama, ada pengiriman. Pengiriman merupakan pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Lalu yang kedua, ada pengkodean, yaitu proses memasukkan pemikiran ke dalam bentuk simbolik. Yang ketiga, pesan, yaitu kumpulan simbol yang dikirimkan oleh pengirim. Lalu yang keempat, ada media, yaitu merupakan saluran komunikasi yang melaluinya pesan dapat berpindah dari pengirim ke penerima. Lalu yang kelima, ada decoding, merupakan proses di mana penerima memberikan makna pada simbol yang dikodekan oleh pengirim. Lalu yang keenam, ada penerima, merupakan pihak yang menerima pesan yang terkandung di dalamnya. Lalu yang ketujuh, ada respon, yaitu reaksi penerima setelah terpapar pesan, salah satu dari ratusan kemungkinan tanggapan. Lalu yang kedelapan, ada umpan balik, yaitu bagian dari tanggapan penerima yang dikomunikasikan kembali ke pengirim. Dan selanjutnya yang terakhir atau yang kesembilan merupakan kebisingan. Kebisingan merupakan statis atau distorsi yang tidak direncanakan selama proses komunikasi, yang mengakibatkan penerima mendapatkan pesan yang berbeda dari yang dikirim pengirim. Dalam lingkungan media interaktif saat ini, perusahaan harus siap untuk membalik proses komunikasi untuk menjadi penerima dan penanggap yang baik atas pesan yang dikirim oleh konsumen.
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif. Nah, langkah-langkahnya yaitu pertama, mengidentifikasi audiens target atau mengidentifikasi audiens yang menjadi sasaran komunikator pemasaran. Nah, komunikator pemasaran mulai dengan target audiens yang jelas. Audiens mungkin saja merupakan pengguna saat ini atau pembeli yang potensial, atau juga mereka yang bisa membuat keputusan membeli atau mereka yang mempengaruhi pembeli lain. Audiens ini juga bisa saja individu, kelompok, ataupun masyarakat umum. Target audiens akan sangat mempengaruhi keputusan komunikator tentang apa yang akan dikatakan, bagaimana, kapan, di mana, dan siapa. Nah, yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Nah, setelah audiens target ditentukan, pemasar harus menentukan respon yang diinginkan. Nah, tentu saja dalam banyak kasus mereka akan mencari respon pembelian. Tetapi pembelian itu sendiri dapat terjadi hanya setelah proses pengambilan keputusan konsumen. Nah, komunikator pemasaran perlu mengetahui di mana audiens targetnya itu berada. Bisa saja berada pada salah satu tahap yang telah dilalui konsumen, yaitu pertama kesadaran, pengetahuan, kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian. Yang ketiga yaitu mendesain pesan. Setelah menentukan respon audiens yang diinginkan, komunikator kemudian beralih mengembangkan pesan yang efektif. Idealnya pesan harus mendapat perhatian, menarik minat, membangkitkan keinginan, dan mendapatkan tindakan dari audiens. Nah, saat menyusun pesan diperlu 3 hal, yaitu pertama isi pesan. Yaitu apa yang akan dikatakan oleh pemasar. Nah, pemasar harus memikirkan daya tarik atau tema yang akan menghasilkan respon yang diinginkan. Ada 3 jenis daya tarik, yaitu tentang rasional, emosional, maupun moral. Lalu yang kedua, struktur pesan. Nah, pemasar juga harus menentukan bagaimana menangani masalah dengan struktur pesan. Bisa saja dengan cara menarik kesimpulan atau menyerahkan kepada penonton. Contohnya yaitu pengiklan itu mengajukan pertanyaan dan membiarkan pembeli mengambil kesimpulan sendiri. Nah, bisa saja juga mempresentasikan terlebih dahulu kepada audiens. Yang ketiga, format besar. Nah, maksud saya format pesan. Nah, komunikator pemasaran juga membutuhkan format yang kuat untuk pesan tersebut. Dalam iklan cetak, komunikator harus memutuskan judul, salinan, ilustrasi, dan warna, sehingga menimbulkan menarik perhatian kepada para konsumen. Selanjutnya yang keempat, yaitu memilih saluran dan media komunikasi. Nah, langkah keempat ini, komunikator sekarang harus memilih saluran komunikasi. Ada 2 jenis saluran komunikasi, yaitu pertama saluran komunikasi personal atau pribadi. Nah, itu terdiri dari 2 orang atau lebih berkomunikasi langsung satu sama lain. Mereka juga bisa berkomunikasi tatap muka atau melalui telepon ataupun juga melalui surat yang menimbulkan timbal balik dari para audiens. Nah, yang kedua, saluran komunikasi non-personal. Nah, saluran komunikasi ini media yang menyampaikan pesan tanpa kontak atau umpan balik dari pribadi atau para personal maupun audiens. Nah, ini termasuk media utama maupun acara. Nah, media utamanya itu biasanya berupa media cetak maupun media penyiaran. Media cetak itu seperti surat kabar, majalah. Kalau penyiaran itu bisa televisi, radio. Ataupun juga media yang berupa tampilan seperti poster, baleho. Maupun juga media online seperti email ataupun situs web. Nah, yang kelima yaitu memilih sumber pesan. Baik dalam komunikasi pribadi maupun non-personal tersebut, dampak pesan juga bergantung pada bagaimana audiens target memandang komunikator. Nah, pesan yang disampaikan oleh sumber yang sangat populer juga bisa. Nah, karenanya banyak perusahaan makanan berpromosi kepada dokter gigi, dan penyedia layanan kesehatan lainnya untuk memotivasi para profesional ini
agar merekomendasikan produk makanan tertentu kepada pasien mereka. Pemasar juga memperkerjakan pendukung selebriti atlet terkenal seperti aktor, musisi, dan bahkan karakter kartun untuk menyampaikan pesan mereka. Selanjutnya langkah terakhir yaitu langkah ke-6, mengumpulkan umpan balik. Nah, setelah mengirimkan pesan atau konten merek lain, komunikator harus meneliti pengaruhnya terhadap audiens sasaran yang menjadi sasaran tersebut. Nah, ini melibatkan menanyakan kepada anggota audiens target apakah mereka mengingat konten, berapa kali mereka melihatnya, maupun poin apa yang mereka ingat, bagaimana perasaan mereka tentang konten tersebut. Nah, komunikator juga mengukur perilaku yang dihasilkan dari konten, berapa banyak orang yang membeli produk, membicarakannya dengan orang lain, ataupun yang mengunjungi toko. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang menetapkan total anggaran promosi dan campuran. Yang pertama yaitu setting the total promotion budget. Bagaimana perusahaan menentukan anggaran promosinya? Di sini saya akan menjelaskan 4 metode yang umum digunakan untuk menetapkan total anggaran untuk periklanan, yaitu affordable method, percentage of sales method, competitive parity method, dan objective and test method. Yang pertama yaitu affordable method adalah menetapkan anggaran promosi pada tingkat di mana manajer mengira perusahaan akan mampu. Metode ini sering digunakan oleh usaha kecil karena usaha tersebut tidak dapat mengeluarkan banyak biaya untuk iklan. Selanjutnya yaitu percentage of sales method adalah menetapkan anggaran promosi pada persentase tertentu dari penjualan saat ini atau diperkirakan sebagai persentase dari harga penjualan unit. Selanjutnya yaitu competitive parity method adalah menetapkan anggaran promosi untuk mencocokkan outlays pesaing. Caranya yaitu dengan memonitor iklan para pesaing atau mendapatkan perkiraan pengeluaran promosi industri dari publikasi atau asosiasi perdagangan dan kemudian menetapkan anggaran berdasarkan rata-rata industri. Selanjutnya yaitu objective and test method. Pada metode ini, pengembangan anggaran promosi dapat dilakukan dengan cara yang pertama menentukan tujuan promosi tertentu, kedua menentukan tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, dan yang ketiga memperkirakan biaya pelaksanaan setiap tugas. Jumlah biaya ini adalah anggaran promosi yang diusulkan. Keuntungan dari objective and test method adalah bahwa hal itu memaksa manajemen untuk menguraikan asumsi tentang hubungan antara biaya yang dihabiskan dan hasil dari promosi. Yang kedua yaitu shaping the overall promotion mix. Yang pertama, sifat setiap alat produksi. Setiap alat promosi pasti memiliki karakteristik dan biaya yang unik. Oleh karena itu, pemasar harus mengerti beberapa karakteristik yang akan saya jelaskan dalam membentuk bauran promosi. Yang pertama adalah advertising. Iklan dapat mencapai masa dari geografis tersebar pembeli dengan low cost per exposure dan memungkinkan penjual untuk mengulangi pesannya berkali-kali. Selanjutnya yaitu personal selling. Penjualan pribadi adalah alat yang paling efektif pada tahap tertentu dari proses pembelian, terutama dalam pengembangan preferensi pembeli, keyakinan, dan tindakan. Ini melibatkan interaksi pribadi antara dua orang atau lebih, sehingga setiap orang dapat mengamati kebutuhan dan karakteristik lain dan membuat penyesuaian cepat. Selanjutnya yaitu sales promotion. Promosi penjualan mencakup berbagai macam alat kupon, kontes, diskon, premi, dan lain-lain yang semuanya memiliki banyak kualitas yang unik. Mereka menarik perhatian konsumen, melibatkan konsumen, menawarkan insentif yang kuat untuk membeli, dan dapat digunakan untuk mendramatisasi penawaran produk dan meningkatkan penjualan yang kendur. Selanjutnya yaitu public relation. Hubungan masyarakat lebih dapat dipercaya. Berita, fitur, sponsor, dan peristiwa terlihat lebih nyata dan dapat dipercaya bagi pembaca daripada iklan yang ada. Public relation juga dapat mencapai banyak prospek yang menghindari para penjual dan pesan iklan sampai ke pembeli sebagai berita dan peristiwa, daripada sebagai sales-directed komunikasi. Selanjutnya yaitu direct and digital marketing.
Direct marketing lebih bertarget, ini biasanya ditunjukkan untuk pelanggan tertentu atau komunitas pelanggan. Direct marketing adalah langsung dan dipersonalisasi. Pesan dapat dipersiapkan dengan cepat bahkan secara real time dan disesuaikan untuk menarik konsumen individu atau grup merek. Akhirnya, direct marketing bersifat interaktif. Hal ini memungkinkan dialog antara tim pemasaran dan konsumen dapat diubah tergantung pada tanggapan konsumen. Dengan demikian, direct and digital marketing sangat cocok untuk upaya pemasaran yang sangat bertarget, menciptakan keterlibatan pelanggan dan membangun satu nada hubungan dengan pelanggan. Yang kedua yaitu promotion mix strategy. Pemasar dapat memilih dua strategi promosi campuran, yaitu push strategi dan pull strategi. Push strategi adalah sebuah strategi promosi yang menyerukan pengguna tenaga penjualan dan promosi perdagangan untuk mendorong produk melalui saluran. Produser mempromosikan produk untuk menyalurkan anggota yang pada gilirannya mempromosikannya kepada konsumen akhir. Selanjutnya yaitu pull strategi adalah sebuah strategi promosi yang menyerukan untuk menghabiskan banyak iklan konsumen dan promosi untuk mengindukasi konsumen akhir untuk membeli produk. Menciptakan vakum permintaan yang menarik produk melalui saluran. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan poin yaitu mengintegrasikan bauran promosi. Setelah menetapkan anggaran dan bauran promosi, perusahaan sekarang harus mengambil langkah-langkah untuk melihat setiap elemen bauran promosi terintegrasi dengan lancar. Dipandu oleh keseluruhan perusahaan, strategi komunikasi berbagai elemen promosi harus bekerja sama untuk membawa pesan merek yang unik dan nilai jual perusahaan. Mengintegrasikan promosi campuran dimulai dengan pelanggan, baik itu periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat, atau pemasaran digital dan langsung. Komunikasi di setiap pelanggan, titik kontak harus menyampaikan konten pemasaran yang konsisten. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yaitu komunikasi pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Dalam membentuk bauran promosinya, suatu perusahaan harus memperhatikan banyak hal yang legal dan etis masalah seputar komunikasi pemasaran. Kebanyakan pemasar bekerja keras untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur kepada konsumen dan reseller. Namun, pelanggaran dapat terjadi dan pembuat kebijakan publik telah mengembangkan badan hukum dan peraturan yang substansial untuk mengatur periklanan, promosi penjualan, penjualan pribadi, dan pemasaran langsung. Di bagian ini, kita akan membahas masalah periklanan, promosi penjualan, dan penjualan pribadi. Yaitu yang poin A yaitu periklanan dan promosi penjualan. Secara hukum, perusahaan harus menghindari iklan palsu atau menipu. Pengiklan tidak boleh membuat klaim palsu seperti menyarankan bahwa suatu produk menyembuhkan suatu padahal tidak. Mereka harus menghindari iklan yang memiliki kapasitas untuk menipu, meskipun sebenarnya tidak mungkin tertipu. Yang poin B yaitu penjualan pribadi. Staf penjualan perusahaan harus mengikuti aturan persaingan yang sehat. Sebagian besar negara bagian memiliki tindakan penjualan penipu yang berlaku yang menjelaskan apa yang dilarang. Misalnya, tenaga penjualan tidak boleh berbohong kepada konsumen atau menyesatkan mereka tentang keuntungan membeli barang tertentu produk itu.